Oke, yang pertama, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya apa ya? Setelah libur semester usai, Dinda ingin bercerita pengalamannya selama berlibur ke pantai Tanjung Kalayang untuk mempromosikan keindahan serta keunikannya. Ia menulis pengalamannya di media sosial dengan menggunakan jenis teks deskripsi yang dimaksud. Ya teks deskripsi titik. Yang dimaksud dengan teks deskripsi apa? Penjelas, Bu. Hah? Jadi, Teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengar nah hal yang itu. digambarkan oleh penulis. Yang cowok cuma, ha itu. Jawabannya, kalau yang ditanya adalah yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci, sehingga seolah-olah pembaca dapat melihat, merasakan, dan mendengar hal yang digambarkan oleh penulis. Kalau yang A itu apa coba? Teks yang berisi penjelasan seseorang terhadap sesuatu. Teks deskripsi bukan? Bukan. 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 Kemudian kalau Bukan, yang B itu bukan. teks apa? Teks yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa yang aktual. Sama-sama menggambarkan loh. Tapi kenapa bukan teks deskripsi? Karena tidak terperinci. Hah? Apa? Apa coba? Teks yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa yang aktual. Itu teks apa sih yang menjelaskan suatu peristiwa yang aktual? Kalau kalian belajar, besok ada namanya teks berita. Teks berita itu adalah teks yang menggambarkan terjadinya suatu peristiwa yang aktual. Kalau teks deskripsi itu adalah faktual atau fakta, berdasarkan fakta. Kalau berita itu aktual dan faktual. Jadi, waktunya terjadi saat itu juga, dan faktual itu berarti sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang kedua, teks deskripsi. Wah, obrolannya berisik. Teks deskripsi memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya dengan tujuan. Tujuannya teks deskripsi apa? Di antara opsi A, B, C, D. Apa, Bu? Yang nomor dua, itu jawabannya apa? Antara A, B, C, dan D. Obrolannya tolong. B. Ibu, Dengar, dengar suara Basna kan masih ya? Masih. Oke. Coba nomor dua. Tujuan dari teks deskripsi itu apa? B. Apa tujuannya? Ibu B. B. Agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan objek yang digambarkan oleh C atau D? Oke, B. kemudian saya beresin HP-nya. Jangan Oke, tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan objek yang digambarkan oleh penulis. Tadi kan Bu Ana sudah sampaikan terkait dengan tujuannya. Ketika kalian bercerita tentang teks deskripsi atau menuliskan teks deskripsi, itu tujuannya biar orang tahu, orang paham apa yang kalian gambarkan, apa yang kalian ceritakan. Kalau tadi tentang parangtritis ya biar orang yang sebelumnya tidak tahu parangtritis jadi punya gambaran tentang parangtritis. Jadi, oh, parangtritis itu ternyata kayak gitu toh. Ya udah besok aku tak ke sana misalnya. Yo, Mas Nanda, 7E Nanda, jangan digambar-gambar. Kemudian yang ketiga, salah satu ciri teks deskripsi adalah apa? Ciri dari teks deskripsi.
Menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Menggambarkan Objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. betul, menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan panca indera. Ciri-cirinya itu tadi, kalau kalian mau mendeskripsikan sesuatu atau menggambarkan sesuatu, kalian harus melibatkan panca indera kalian. Kalian gunakan indera penglihatan, perabaan, indera penciuman, kayak gitu. Kemudian yang nomor 4. Nah, tadi belum di Buasna singgung nih. Lupa Buasna. Untuk yang sebelum menulis teks deskripsi, kita perlu mengetahui struktur atau bagian-bagian yang membentuknya. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 4 dengan urutan apa aja. Ayo. Pennya jangan buat mainan, jangan digambar-gambar. Apa? Nomor Struktur 3, teks Bu. deskripsi itu apa aja? Menggambarkan. Struktur teks deskripsi yang pertama, yang paling atas itu namanya Judul. 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 Setelah judul, kalau kalian memberikan gambaran umum tentang suatu tempat, tentang bendanya, itu namanya apa? Identifikasi. Identifikasi. Mengidentifikasi tentang ciri umumnya. Ciri umumnya dari suatu hewan, misalnya tempat ataupun manusia, itu juga bisa. Setelah identifikasi apa? Deskripsi bagian. bagian. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berarti apa? Menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri. Ciri-cirinya. Good. Jadi setelah identifikasi, kalian menjelaskan deskripsi bagian. Ciri-cirinya secara rinci, secara detail. Setelah deskripsi bagian, apa? Kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya kamu tuh biar mengajak orang-orang tuh berkunjung ke mana pantai Parangtritis, misalnya itu tadi, atau ke Gembira Loka juga gitu. Misalnya, oke teman-teman, sekian dari cerita aku. Jangan lupa kalian mampir ke Gembira Loka Zoo ya, misalnya kayak gitu. Berarti tujuannya apa? Kesimpulannya apa? Mengajak orang lain untuk mengunjungi Gembira Loka Zoo misalnya. Nah, coba nomor 5. Berdasarkan kutipan teks tersebut, hal yang mendominasi adalah penggunaan panca indera apa? Panca kelihatan, Bu. Apa, Nduk? Panca kelihatan. Coba kelihatan, Bu. Indra penglihatan. Apa sih yang menjadi kenapa kalian kok bisa menjawabnya indra penglihatan? Kenapa kok nggak penciuman? Kenapa kok nggak pendengaran? Kenapa kok nggak perabaan? Kenapa kalian memilihnya? Baru tahu bentuk tempatnya apa, Bu. Keindahan. Oke, ada salah satu kata kuncinya. Dari atas tebing, kamu bisa melihat landscape pantai Kelingking. Di titik ini, puluhan wisatawan rela mengantri untuk berfoto dengan latar pemandangan pantai ini yang ikonis. Sekilas, pantai ini tidak memiliki garis pantai yang panjang, tetapi air lautnya yang berwarna biru toska benar-benar membius mata. Ada kata membius mata. Belum lagi dengan pasir putih yang berkilau diterpa matahari. Ada kata diterpa, menjadikan pantainya seakan menantang untuk disambang. Berarti yang mendominasi adalah penggunaan panca indera penglihatan. Tuh. Nah, sekarang berdasarkan kutipan teks tersebut, penjelasan mengenai deskripsi bagian adalah deskripsi bagian tadi di bagian apa? Kakak belajar nih, lihat dulu. Kalau Kakak belajar nih. penjelasan mengenai deskripsi bagian adalah Halo. tadi ada judul, yang paling atas judul, kedua ada identifikasi, ketiga ada deskripsi bagian. Setelah deskripsi bagian ada kesimpulan. Nah, deskripsi bagian itu untuk menjelaskan apa? Deskripsi bagian.
Menjelaskan ciri-ciri, berarti yang mana jawabannya? Ciri. C. 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 Oke, betul. Memaparkan pemerincian ciri fisik dan sifat tentang objek yang dijelaskan. Kalau identifikasi, baru yang jawabannya D. Memaparkan gambaran umum terkait pengenalan tentang objek yang dijelaskan. Nah, Yuli. yuk. Coba dilihat. Struktur teks deskripsi bagian identifikasi dalam teks Grand Watu Dodol. Coba kalian baca dulu. Identifikasi itu yang bagian mana? Dodol. Keren waktu dodol. Grand Watu Atau Dodol. Ya. atau GWT. Mana? Yang namanya identifikasi itu yang bagian mana? Oh, identifikasi. Hmm. Cokot nih. Paragraf berapa? Betul, paragraf pertama. Berarti namanya identifikasi itu adalah setelah judul. Judul itu yang paling atas. Kemudian setelah itu paragraf 1 atau paragraf awal itu dinamakan bagian identifikasi. Identifikasi berarti apa? Memberikan gambaran umum. Secara umumnya dulu tentang teks yang dideskripsikan, tentang objek yang dideskripsikan. Kemudian nomor 8, struktur teks deskripsi bagian kesimpulan. Kesimpulan pada paragraf apa yang mana? Ya, kesimpulan yang apa itu? Iya, Kedua, Bu. ada yang jawab Enggak. kedua. Kemudian ada lagi yang jawabannya berbeda. Yuk, kesimpulan. Keempat, Bu. Paragraf keempat. Oke, kalau yang kedua tadi apa, Nduk? Yang dua. Apa yang nomor yang paragraf, kalau paragraf kedua namanya, paragraf kedua dan ketiga itu namanya deskripsi bagian yang menjelaskan tentang ciri-cirinya, ciri fisiknya, ciri apa ataupun sifatnya itu ada di paragraf kedua. Kalau namanya kesimpulan berarti ada di paragraf terakhir gitu. Yang nomor 9, pernyataan yang sesuai dengan teks Grand Watu Dodol. Coba kalian baca dulu. Tak kecilin ya, bos nak kecilin. Yuk dibaca. Waduh. Dibaca dulu. Baca dulu ya yang deskripsi Watu Dodol. Bu. Ada yang B. Yuk, ada lagi jawaban yang lain. Ada yang beda kah jawabannya? Sebentar, Bu. Coba Bana juga baca nih. B, Bu. Ada yang B. Tadi apa D apa B yang satunya lagi? C. Ada yang C. ngobrol tok ae. B, Bu. Berarti ada dua jawaban antara B sama C. Agak dirubah sedikit prosesnya. Jawaban yang betul adalah B. GWD Karena aku wong awam ya karena atau Grand Watu Dodol sangat direkomendasikan sebagai tempat wisata saat validasi mengunjungi Banyuwangi. Masa yang C tadi konservasi terumbu karang yang ada di GWD tidak input itu bebas. akan dikembangkan hingga 2,4 Jadi dia cuma km. milih-milih. Padahal
Kalau sudah Di dia dalam ngikut, kalimatnya apa itu bisa dijelaskan? dicetak. Sepanjang 1000 Tanpa meter, pantai divalidasi GWD per merupakan wilayah itemnya. konservasi Nanti terumbu karang validasinya di dan tempat saya. akan Oh no, dikembangkan. terakhir Berarti, sendiri. berarti kan Jadi tidak nanti sesuai kalau dia dengan punya kesalahan, dia harus langsung edit. pernyataan teks, Kak. Oh, iso ra Berarti Iso lagi kalau langsung ketika auto, kalian jadi kok desain auto kan toh? Auto ATS approve itu toh, jadi kalian harus soalnya membaca dengan jadi seksama, nggak perlu. harus teliti, Tapi kan ben teliti yang tinggal kerjaan ditanyakan Nah, apa, ya, yang tapi betul apa. kalau Jangan gini, sampai terkecoh dengan hal-hal yang ini doang tidak akan kabeh. dikembangkan padahal dikembangkan. di Yuk, DPS yang nomor sing 10. ra jelas. Kalimat perincian merupakan Iya, kalimat mulai yang Mas. menyebutkan atau menguraikan Iki anu, suatu objek sampai ke apa? bagian yang paling kecil. Jika ada kalimat jalan ke arah Bukit Pantan Terong Ya, mengerikan, nggak harus maka kalimat perinciannya semacam adalah, itu. yuk Nah, semuanya tapi udah itu pernah perlu ngerjain disepakati. ini. ya perlu disepakati. B, Bu. Hmm. Yang mana? B. B apa C? Oh, B, 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 Tak ngomong B, ke B, B, B. B apa C? B, B, B apa C? Yang menjelaskan bahwa jalannya itu mengerikan itu yang B. Wow, jalan kecil itu nanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Oke, good. B. Oh, tadi Mas Kemal 7B ternyata raise hand. Ya, good, Mas. Kemudian ya kalimat yang menggunakan majas personifikasi yang mana? Personifikasi. Hmm. Tadi kan udah dijelasin sama Bos. Nah, majas personifikasi kalian juga ingat, kalian juga bisa menjawab. B, Bu, B. Mana nih yang namanya majas personifikasi? B, Bu, B, B. ada yang jawab B, ada jawaban lain? 1 dan 3, Bu. B. Dan 3. 1, dedaunan ikut menari mengikuti alunan musik malam. Kemudian yang ketiga adalah bulan dan bintang akan terus menemani perjalanan malam ini. Betul, berarti jawabannya 1 dan 3. Jadi jawaban dia ada di pilihan B. Kalau ibu memanggil-manggil anaknya agar bangun dini hari, itu berarti bukan majas personifikasi ya. Berarti memang hal yang dilakukan oleh ibu. Ibu memanggil-manggil. Kemudian seorang itu menari dengan sangat lihai. Itu juga bukan majas personifikasi karena menjelaskan tentang seseorang. Coba, kalau ini Kawah Putih Ciwidey terletak di Bandung, Jawa Barat. Mana? Yang penulisannya yang benar yang mana? Penulisan judul loh ya. Coba diteliti dulu. Ini jadi bagian dari penting. D kalau enggak D, Bu. D, Bu. Hah? Jawabannya Iya. masa C atau D? Salah satu dong. C. Bu. B, Bu. Kawah putih. Diperhatikan. Ini Judul terletak di teks Bandung. deskripsi, ayo. D, Bu, D, D. D, 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 D. D. Oh, C apa D? D atau D? Bu, D. Ini jawab D Bu. deh. Jadi jawabannya itu adalah yang C. C. Tadi yang jawab D siapa? Tadi Malu yang jawab berat. D siapa? Malu berat. Karena apa? Yang ditanyakan adalah perbaikan penulisan judul. Judul. Namanya judul itu tidak diikuti tanda titik. Nah, ini cuma tanda titik aja mengecoh jawaban kalian. Jadi jawabannya adalah yang tanpa tanda titik kalau yang ditanyakan adalah judul.
Judul itu tidak boleh menggunakan tanda titik ya. Diingat, judul tidak boleh menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Kalau misalnya kalimat sudah masuk paragraf, itu baru boleh pakai tanda titik. Yuk, kalimat berikut yang menggunakan huruf kapital dengan benar. Yang mana? Bandung. Jangan nyoret, jangan nyoret. Yuk, jangan coret-coret dong. A. Yang mana? Sudah ada yang terdengar A, Bu. A. Kenapa kok nggak yang B? Boy. Kenapa kok yang B salah? Kayaknya udah benar deh. Ada apa yang salah, yang mana, bagian mana? Coba. Rebonya, rebo. Oh, rebonya. Oke, betul. Berarti kalian teliti rebonya. Andrea Rebonya. Kevin, Desa diam Wairebo. Andrea Kevin. Iya. Iya. Mbak Putu juga. Selamat datang di Desa Wairebo. R-nya harusnya besar. Berarti yang betul yang mana? Hai teman-teman. Habis ini selesai. 20.45. Ini bentar lagi selesai ngerjain ini, Pak. Kemudian kalimat berikut yang menggunakan tanda koma dengan benar. Yang tanda komanya betul yang mana? Tanda koma. Itu di kananmu. Itu sih. Coba yang selesai. A. Yang A. Yang A, Bo. Ya, Bu. Sedangkan Andi menyiram taman bunga. Oke, jawabannya 14. Apa? Apa, Dek? Oh, Coba kita lihat yang tadi. D. Bentar. Yang tadi apa? Yang pakai sedangkan. Sedangkan, sementara, di sebelumnya. Tanda komanya ada di sebelum. Ada di sebelum. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan. Bentar, tadi mana itu? Sedangkan. Sedangkan. Nah, yang betul tetap yang A. Karena apa? Yang D itu sedangkannya ada tanda koma di akhir. Padahal kalau untuk kata kunci sedangkan itu di awal, di depan. Harusnya di sini. Yuk, yang terakhir. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata depan yang salah. Yang salah yang mana? A. Yang A, Bu. Oke, good. Untuk Ya, yang salah itu yang A, karena dari mana itu harus menggunakan spasi, harus dipisah karena menunjukkan tempat. Dari mana, di mana, ke mana itu harus dipisah. Gitu. Oke, selesai 15 soal teks deskripsi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Basna tutup? Enggak. Nopalku. Nek udah mau ditutup terus nggak ada yang tanya. Tadi tanya, yuk tanya yuk. Enggak, Bu. Cepet, Bu. Nggak ada? Nopal. Tutup. Nggak ada. Oke, kalau gitu berarti sampai bertemu. mau tanya, Bu. Ada mau ada yang tanya nggak? Kalau nggak, Basna ya tutup loh. Udah, kemeresek ini. Ya udah.
sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan ya. Nanti kita belajar tentang menyunting. Nanti anak-anak yang kelas 7 yang diajar oleh Bu Retno dan Pak Adit juga ayo jangan dicoret-coret. Ayo. Oh, Rezano, Huda, Erik, Susanto, Akbar, Rifki, ayo jangan di blok. Oke, kalau gitu, ayo Mas, jangan dibiasakan seperti itu, Le. Oh, kalau kayak gitu nggak tak tutup. Tak kasih materi lagi loh. BK Bu. Kalau nggak dihentikan nggak mau jangan tutup. Ayo, dihapus semuanya. Ayo jangan dibiasakan kayak gitu, Tolin. Udah. BK. Dihapus sih. BK. Nanangan nih. Dihapus. Dilok. Astagfirullah. Subhanallah. Reza. Oke, Basna akhiri sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah gabung dan sudah Reza. belajar bersama di Bahasa Indonesia. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reza.